Ya, selamat pagi Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Surambo dari Sawitbot ya. Kami bagian dari satu aliansi besar yang namanya KEPAL ya, yakni Komite Pembela Hak-Hak Konstitusional. Aliansi ini terdiri dari 14 lembaga katakanlah NGO dan organisasi massa petani dan buruh ya. Nah, kami memang dalam kerangka ini melihat Undang-Undang Cipta Kerja itu berdampak terhadap konstitusional bagi perkebunan sawit, khususnya masyarakat di perkebunan sawit, yakni buruh sawit dan petani sawit. Kami melihatnya hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih berdampak buruk. Kenapa saya bilang berdampak buruk? Pertama ya kami melihatnya lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya telah dipupuk lebih apa ya, lebih tinggi lagi soal flexibility ketenagakerjaan. Artinya outsourcing lewat aturan-aturan yang ada itu tambah tebal begitu, tambah terlihat gampang diimplementasikan. Sehingga yang terjadi adalah buruh kebun itu gampang sekali dilanggar hak-hak tenaga tenaga kerjanya. Dan ini saya melihat kekhawatiran dari teman-teman kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kerja yang lalu saja itu buruh sudah sangat menderita, apalagi flexibility makin tambah lagi sehingga kami khawatir lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini makin terpupuk lah apa isu-isu yang sering diperbincangkan oleh kawan-kawan bahwa buruh sawit itu sebenarnya cermin dari perbudakan modern ya. Nah ini yang sebenarnya juga kami khawatir, tapi sebenarnya kami kalau modelnya begini diterus-terusin, rumor itu bisa terjadi begitu. Bahkan kita tahu yang kekinian, kita tahu ada semacam kayak penjara ya bagi buruh sawit di Sumatera Utara itu kan sebenarnya cerminan dari buruh sawit di kita. Nah, selain itu Undang-Undang Cipta Kerja kami melihatnya juga apa ya dalam pengaturan di perkebunan sawit untuk petani sawit itu terlihat apa ya lebih memupuk ketimpangan penguasaan. Kenapa? Teorema 20% bagi masyarakat lokal itu yang dulunya digunakan kata minimal begitu ya. Sekarang kata minimalnya itu dihilangkan sehingga cukup dengan 20% pengusaha sudah dianggapnya mengimplementasikan aturan untuk di perkebunan di Undang-Undang Cipta Kerja. Seharusnya begitu ya. Kalau pemerintah melihat ke belakang, itu ada satu peraturan yang menurut saya tidak memupuk ketimpangan. Ini kalau kita masih ingat dulu zaman Pak Harto punya konsep PIR, yakni perusahaan inti rakyat, di mana bagian dari masyarakat atau bagian dari plasma itu 80% di akhir katakanlah di akhir kemitraan, di akhir pembangunan kemitraan. Kok sekarang malah dibalik yang 20% masyarakat? Seharusnya kan 80%-nya itu masyarakat, bukan 80%-nya si perusahaan. Nah, untuk itulah kami merasa karena konstitusional kami sebagai warga negara terganggu atau merasa berdampak buruk, kami bersama KEPAL itu mendaftarkan gugatan formal ya di katakanlah Mahkamah Konstitusi. Semoga lewat Mahkamah Konstitusi kita semua mendapatkan keadilan. Mungkin itu kalau saya boleh kasih respon untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih.